Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan paper review mengenai Land Road Transportation, a Systematic Method for the Improvement of Road Transport Operation. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rahul, kemudian Sutanto, kemudian Putri, dan saya sendiri, Grevi Juita. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai study case dari penelitian ini. Seperti yang kita tahu bahwa transportasi produk atau barang melalui jalan darat telah menjadi elemen penting dari perdagangan internasional dan kinerja dari supply chain. Hal tersebut bisa dilihat dari negara USA, di mana sekitar 68% ton tiap kilometernya barang diangkut menggunakan truk, sedangkan di Eropa sekitar 27% ton tiap kilometernya, dan di Meksiko sekitar 75% ton tiap kilometernya. Namun, dalam kenyataannya, bentuk logistik produk seperti ini umumnya dianggap tidak efisien. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai study case pada sebuah perusahaan di Meksiko yang memiliki jaringan distribusi utama yang mengangkut produk beku dan didinginkan dari Central Distribution Central CDCs ke Regional Distribution Center atau RDCs, lalu ke titik retailer atau toko. Jaringan utama ini mencakup 13 pabrik, 5 CDC, dan 74 RDC yang berlokasi di seluruh Meksiko yang dibagi menjadi 5 wilayah geografis. Perusahaan ingin mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan layanan pelanggan di jaringan distribusi sekundernya. Proyek peningkatan ini berfokus pada operasi perusahaan dari pusat distribusi Escobedo Disease ke pelanggannya. Adapun rumusan masalah dari penelitian kali ini adalah bagaimana meningkatkan operasi road transportation di pabrikan Meksiko, dan tujuan penelitian ini yakni meningkatkan operasi road transportation berdasarkan land thinking dan analisis Seven Transportation Action Waste atau STEW di pabrikan Meksiko. Selanjutnya adalah Lean Six Sigma Tools, di mana terdapat 4 tools dari Lean Six Sigma, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Namun pada paper ini hanya terdapat 2 tools, yaitu Plan dan Do. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Systematic Land Transportation Method, di mana pada paper ini terdapat 4 tahap metode, yaitu yang pertama analisis Transportation Value Stream Mapping, yang kedua mengidentifikasi Seven Transportation Extended Waste, dan yang ketiga mengidentifikasi strategi eliminasi waste, dan yang terakhir adalah mengimplementasikan Seven Transportation Extended Waste Elimination Strategy. Hasil dan pembahasan hasil dari paper ini berupa analisis setiap tahapan pada penerapan metode sistematis dengan menggunakan konsep Lean Thinking. Pertama, yaitu analisis Transportation Value Stream Mapping atau TPSM. Berdasarkan analisis TPSM yang dilakukan kepada 30% dari total rute sebagai sampel yang digunakan untuk proses distribusi perusahaan, didapatkan hasil bahwa terdapat 4 operasi transportasi utama yang dilakukan di perusahaan ini. Yang pertama, yaitu persiapan rute, proses pendistribusian, proses kembali ke distribution center, dan proses penutupan rute. Hasil yang didapatkan berdasarkan analisis TPSM yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata perjalanan produk dari pusat distribution center ke retailer atau toko sekitar 11,8 jam, yang terdiri atas aktivitas in transit dan aktivitas non-in transit. Selanjutnya adalah pengidentifikasian STOW atau Seven Transportation Extended Waste. Metode ini merupakan metode eliminasi waste yang dikenalkan oleh Sternberg dan kawan-kawan. Hasil dari analisis dari STOW ini sendiri didapatkan beberapa waste yang secara signifikan berpengaruh terhadap proses transportasi yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya proses yang tidak sesuai serta penggunaan resource yang kurang optimal. Yang kedua, ada beberapa tugas pengiriman yang tidak terpenuhi serta barang yang diterima pelanggan dalam keadaan yang rusak. Serta yang ketiga, adanya beberapa aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan memberikan waktu tunggu. Ketiga waste tersebut menyumbang sekitar kurang lebih 10 jam dari total waktu yang tidak memberikan nilai tambah terhadap seluruh aktivitas transportasi yang dilakukan. Detail terkait waste, proses, dan dampak yang ditimbulkan terhadap aktivitas transportasi dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, strategi yang akan diterapkan ini berfokus pada pengeliminasian 2 waste utama yang akan berdampak secara signifikan terhadap proses transportasi yang akan dilakukan. Yang pertama, yaitu terkait adanya kesalahan dalam proses dan utilisasi dari resource yang kurang optimal. Dan yang kedua, yaitu adanya pergerakan yang tidak memberikan
nilai tambah kepada aktivitas dan juga produk, dan banyaknya waktu tunggu yang diberikan. Untuk mengatasi atau mengeliminasi kedua waste ini, akan digunakan dua metode, yaitu yang pertama, menggunakan desain semi-dinamik terhadap rute yang akan digunakan, dan yang kedua yaitu penyederhanaan proses transportasi yang akan dilakukan. Terakhir, yaitu pengimplementasian strategi yang telah ditetapkan. Kedua strategi yang ditetapkan tersebut akan diimplementasikan kepada 6 rute transportasi dan distribusi perusahaan yang digunakan sebagai sampel untuk pelaksanaan dari strategi yang telah ditetapkan. Untuk strategi yang pertama, yaitu redesign semi-dynamic rute, yang merupakan perubahan ulang rute yang telah ditetapkan setiap beberapa minggu sekali sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Strategi ini nantinya akan menggunakan sistem yang telah ditetapkan perusahaan dan juga memanfaatkan map info. Dengan penerapan strategi ini, didapatkan hasil bahwa jumlah customer yang tidak terlayani akan berkurang, akan tetapi total waktu perjalanan antara pengiriman produk tersebut tidak berubah secara signifikan. Dan strategi selanjutnya yaitu terkait penyederhanaan proses, yang dimana setiap proses yang dilakukan untuk kegiatan transportasi ini memberikan banyak waktu menganggur dan tidak memberikan nilai tambah kepada produk itu sendiri, sehingga dengan penyederhanaan proses ini didapatkan hasil bahwa jarak tempuh yang dilakukan perusahaan berkurang hingga 32% dari total sebelumnya, dan juga biaya distribusi dari yang sebelumnya itu menurun hingga 27% jika diimplementasikan kepada semua rute. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh dari studi kasus yang dihadapi menunjukkan bahwa usulan metode systematic layan merupakan alternatif yang efektif untuk peningkatan operasional transportasi jalan pada salah satu perusahaan di Meksiko, yaitu dengan pengurangan jumlah rute distribusi dan jarak tempuh masing-masing sebesar 27% dan 32%. Kelebihan paper. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Penyajian data pun dilakukan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk gambar, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Metode yang digunakan dijelaskan secara mendetail, menggunakan dasar teori yang beragam, terstruktur secara sistematis, dan tidak terpaku pada satu sumber saja. Dan yang terakhir, setiap kutipan yang ada dalam paragraf disertai dengan citasi yang sesuai dengan format APA style. Kekurangan paper. Yang pertama yaitu, susunan format yang tidak biasa membuat pembaca sulit untuk menemukan beberapa data. Ada beberapa singkatan yang tidak memiliki penjelasan, sehingga pembaca kesulitan mengartikan singkatan tersebut. Kemudian, studi case dan kesimpulan yang ada tidak diterangkan secara jelas. Dan yang terakhir, solusi yang ditawarkan pun tidak lengkap.